selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur kesempatan pada pagi hari ini dalam keadaan apapun. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kita boleh ada di rumah kita masing-masing, kita tidak ada di gereja bersama-sama. Namun kita bersyukur bahwa hadirat Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada dan beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini tempat di mana kita boleh beribadah, kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh teramat baik bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan biar kasih-Mu itu terus mengalir dalam hidup setiap kami. Dan setiap kami boleh semakin menyadari bahwa hidup kami semata-mata karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan yang memberkati serangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan kami hanya mau terus menyembah-Mu Tuhan. Bersepanjang hidup kami mau terus meninggikan Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari pastikan pagi hari ini setiap kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Pagi hari ini tidak ada yang menonton saja, tapi setiap kita dimanapun kita berada, kita sama-sama beribadah pagi hari ini. Mari angkat suara kita sembah Tuhan, sembah Yesus, haleluya. Kami sembah Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau menyembah-Mu sebab Kau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, 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 oh. Hosana bagi Yesus Raja, glory bagimu Tuhan, sebab Kau Raja kami, sebab Kau Raja kami. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak kami sembah pagi hari ini. Karena kasih-Mu yang tidak akan pernah ada ujungnya dalam hidup setiap kami. Mari lebih lagi kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan kasih Tuhan yang mempesona hidup setiap kita. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menyadari bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah ada habisnya, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan untuk kasih Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kiri kanannya ingatkan dia, bilang dia,
Sungguh nyata kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama bersukacita karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup setiap kita. Yang tidak akan pernah habisnya. Haleluya. Come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Katakan namun Kau yang terindah. Dosaku, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar segenap hati kita hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Come on. Haleluya. Mari katakan dengan iman kita, walau badai menghadang. Come on. Badai menghadang dan bumi pun bergoncang, kami tahu Kau yang setia. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Biar segenap hati kita hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lebih lagi kita, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk. Satu kali lagi katakan, segenap hati. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Biar Tuhan yang semakin hari kami semakin cintai dan semakin kami kasih dalam hidup kami. Biar kecintaan kami kepada Tuhan melebihi kecintaan kami akan hal yang lain dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kesiapan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Renungkan firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami, Tuhan memberkati kami, kerinduan kami untuk mengenal dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat-jemaat GBI Bintang yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Sungguh kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir. Dan oleh karena itu mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat di dalam firman Tuhan tentang sebuah tema, yaitu tentang kasih dan pengampunan.
yang terambil Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini dan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya dan mengikuti pembacaan ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan pengampunan menjadi pokok pikiran yang begitu penting untuk kita Bapak Ibu Saudara boleh memahaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengikut Kristus. Pokok pikiran ini Bapak Ibu Saudara begitu penting kita untuk memahami, karena untuk memahami kasih dan pengampunan itu maka kita harus menjadikan Alkitab itu Bapak Ibu Saudara sebagai landasannya, sebagai dasarnya. Artinya apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan kasih dan pengampunan, maka itulah sesuatu yang kita harus kejar, kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya Tuhan memampukan kita menjadikan kasih dan pengampunan itu benar-benar nyata terjadi di dalam keberimanan kita kepada Tuhan, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan di dalam hari-hari yang kita lewati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka saya mengajak kita, mari kita merenungkan tentang kasih dan pengampunan itu. Dan berbicara tentang kasih dan pengampunan yang didasari di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, maka hendaknya kita melihat kepada apa yang Yesus telah lakukan, yang telah menunjukkan dengan jelas kepada kita Bapak Ibu Saudara bagaimana kasih dari Allah itu dan bagaimana pengampunan itu dinyatakan di dalam pribadi Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan mengampuni kita dari setiap kesalahan, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita berbicara kasih, maka Alkitab mengatakan kepada kita kasih itu adalah kasih tanpa syarat, ya. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara bukan karena kita layak. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita benar. Kita orang berdosa Bapak Ibu Saudara, kita tidak benar hidupnya. Kita menuju kepada satu keadaan, yaitu kematian, kebinasaan. Tetapi Alkitab katakan karena kasih, maka kasih yang Allah nyatakan itu adalah kasih yang tanpa syarat, ya. Dan yang berikut yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mewujudkan kasih itu dengan memberi dirinya, yaitu Kristus Yesus. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Nah, harusnya Bapak Ibu Saudara ketika kita menyadari ini tentang kasih, maka kita akan semakin mengokohkan iman kita, karena apa yang Allah katakan mengenai kasih itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang Dia lakukan, dan kepentingannya adalah untuk kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka mari kita ketika mendengar kebenaran Bapak Ibu Saudara, maka menjadikan kasih ini menjadi bagian-bagian di dalam kehidupan kita. Untuk memahami kasih, betapa besar kasih Yesus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita harus menyadari satu realitas yang Alkitab katakan tentang bagaimanakah dosa itu, apakah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu. Alkitab dengan jelas, dengan jujur mengatakan kepada kita bahwa dosa itu begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara, begitu membuat manusia itu terpisah dari Allah tanpa harapan dan tidak mungkin menemukan jalannya Bapak Ibu Saudara. Dia hanya menunggu kepada satu kepastian, yaitu menuju kepada
kebinasaan yang kekal. Dan itu adalah suatu realitas dosa. Sehingga ketika kita memahami ada realitas dosa ini, maka kita pun memahami dengan jelas seperti apakah betapa besarnya kasih yang Allah nyatakan kepada kita manusia yang berdosa ini, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, maka mari kita terus untuk melihat ke dalam tema kita ini, kasih Allah yang begitu besar. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang pengampunan, berbicara tentang pengampunan, maka pengampunan itu adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Dan kita menyadari Bapak Ibu Saudara, itu yang kita terima daripada Tuhan. Allah katakan kepada kita bahwa pengampunan itu adalah anugerah daripadanya. Dia memberikan kita pengampunan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita layak, bukan karena kita harus mendapatkannya, tetapi semata-mata itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga dengan kata lain kita bisa katakan Bapak Ibu Saudara bahwa pengampunan bisa terjadi karena kasih, ya. Pengampunan itu kita terima karena apa? Karena ada kasih Allah, dan kasih Allah yang dinyatakan, kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka biarlah kiranya di dalam kehidupan kita dalam mengikut Kristus, kasih dan pengampunan itu menjadi nyata, menjadi bagian-bagian dalam keberimanan kita kepada Tuhan yang tidak terpisah di dalam hidup yang kita jalani hari lepas hari. Biar kita terus mengembangkan, menyatakan kasih dan pengampunan itu menjadi suatu buah kehidupan kita, menjadi karakter kita yang senantiasa Bapak Ibu Saudara semakin terlihat, semakin nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maka Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melihat bagaimanakah kasih Allah dan pengampunan itu yang Dia nyatakan kepada kita. Mari kita hidup di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pengampunan itu adalah perintah daripada Allah. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12a dikatakan bahwa tadi ayat firman Tuhan yang kita bacakan, dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakanlah artinya ini adalah perintah daripada Tuhan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Dan saya sungguh percaya orang yang berbahagia hidupnya adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Saya sungguh percaya bahwa itulah kebahagiaan kita ketika kita melakukan firman. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita melakukan firman yang mungkin Bapak Ibu Saudara, firman yang kita lakukan itu adalah hanya Bapak Ibu Saudara kita lakukan di dalam kehidupan kita mungkin terasa berat, ya, mungkin akan sulit untuk kita lakukan. Tetapi saya sungguh percaya ketika engkau melakukan firman, maka Alkitab katakan ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita lakukan ketika engkau melakukan firman. Oleh karena itu maka pengampunan itu adalah perintah daripada Allah. Dia menyatakan kepada kita bahwa hendaklah di dalam kehidupan kita ini, karena kita sudah menerima kasih daripada Allah, maka hendaknya juga pengampunan itu bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana di dalam hidup yang kita jalani ini, maka bisa saja orang mengecewakan kita, bisa saja kita menyakiti juga hati orang lain. Dan yang diperlukan adalah kita mulai untuk menghidupi, melakukan firman, ya, mempraktekkan firman. Ini adalah perintah Tuhan, lepaskan pengampunan. Dan saya berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara, salah satu ya penghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita adalah karenanya kita tidak pernah melepaskan pengampunan kepada orang lain, atau kita tidak pernah minta ampun dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam berelasi kita, dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita, ya. Kita sering mengalami bahwa ini bisa terjadi benturan.
Tetapi bagaimana kemudian kita Bapak Ibu Saudara mengatasinya dengan melakukan seperti firman Tuhan, maka itu yang terlebih penting di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara kita melakukan firman ini, melepaskan pengampunan atau meminta ampun, ya, maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa pengampunan itu menandakan bahwa kita telah terlebih dahulu menerima kasih, ya, dari Bapa Surgawi. Ketika engkau hidup dalam pengampunan, maka itu menandakan Bapak Ibu Saudara bahwa engkau telah terlebih dahulu menerima kasih pengampunan daripada Kristus. Dan itulah yang kita alami oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita mengalami Bapak Ibu Saudara pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan katakan dia tidak ingat-ingat lagi. Dia tidak ingat lagi setiap dosa kita. Dia mengampuni kita Bapak Ibu Saudara. Dengan Alkitab jelas menyatakan seperti itu. Dia mengampuni kita dan dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara dia tidak ingat lagi. Dia benarkan kita di hadapannya. Dan itu artinya kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun ya kita hari ini, ketika kita beribadah mendengar firman Tuhan ini, ingat bahwa kita telah menerima pengampunan daripada Kristus. Kita Bapak Ibu Saudara hari ini kita dengan sadar bahwa saya telah hidup bebas, saya telah hidup dibenarkan karena ada pengampunan yang Yesus telah nyatakan kepada pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka sudah seharusnya lah maka pengampunan ini pun menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan di dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah kita untuk hidup di dalam pengampunan, ya. Tidak mudah kita untuk bisa melepaskan pengampunan, tetapi mari kita terus belajar Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk melakukan firman, belajar untuk mengampuni. Bahkan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara kita menemukan ada banyak contoh-contoh bagaimanakah orang-orang yang hidupnya mengenal Tuhan dan mereka berani Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan dari setiap apa yang orang lakukan terhadap mereka. Ada Yusuf Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf ya, di dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya, saudara-saudaranya, maka ketika ia mendapat mimpi, maka ketika ia mulai menyatakan ada mimpi daripada Tuhan untuk kehidupannya, maka mulai saat itu Yusuf itu dibenci Bapak Ibu Saudara oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak hanya dibenci, Yusuf dimasukkan ke sumur. Lalu setelah itu Yusuf dijual sebagai budak Bapak Ibu Saudara. Yusuf lalu difitnah oleh istri Potifar. Dan Yusuf kemudian dimasukkan di dalam penjara. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana peristiwa-peristiwa itu yang dialami oleh Yusuf, yang sangat Bapak Ibu Saudara masuk akal, memungkinkan sekali untuk membuat dia sebenarnya menyimpan segala dendam. Dan suatu hari dia bisa membalaskan kejahatan daripada saudara-saudaranya itu. Tetapi coba lihat bagaimana Alkitab mengakhiri kisah Yusuf. Sungguh sangat indah sekali Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengampuni setiap saudara-saudaranya apa yang telah mereka lakukan. Yusuf ampuni itu semua dan Tuhan memulihkan keadaan mereka, kehidupan keluarganya, dan sungguh sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ini pun bisa menjadi contoh-contoh yang menguatkan setiap kita yang hari ini Bapak Ibu Saudara kita sedang bergumul untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar seperti Yusuf mampu untuk melepaskan pengampunan. Maka mari kita terus belajar. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi saya sungguh percaya ketika engkau membuka hati, membiarkan hatimu untuk dijamah oleh Tuhan, Dia akan memberikan engkau kekuatan sehingga Bapak Ibu Saudara Tuhan bisa melakukan bahkan lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan bisa memampukan kita, menolong kita untuk mampu melepaskan pengampunan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar juga untuk menyadari kesalahan kita, belajar untuk menyadari bahwa
ada kemungkinan kita ini bisa menyakiti hati orang lain, bisa mengecewakan hati orang lain, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita. Bisa terjadi gesekan mungkin dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan kita. Bisa Bapak Ibu Saudara terjadi gesekan-gesekan yang membuat kita bisa Bapak Ibu Saudara menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Tetapi mari kita terus belajar Bapak Ibu Saudara, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap kakaknya Esau. Yakub ini Bapak Ibu Saudara dia sadar, bahkan kalau kita nanti baca di dalam Kejadian Bapak Ibu Saudara pasal yang ke-32, pasal 33, 34, bagaimana sebelum Yakub itu bertemu dengan kakaknya Esau yang telah dia bohongi, dia telah mencuri hak kesulungan daripada Esau, dan dia telah menipu banyak orang, ya kan, untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dan bagaimana sebelum itu dia dipulihkan oleh Tuhan, dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan Tuhan pulihkan dia, berikan identitas yang baru. Dan pada saat itu sebelum Yakub bertemu dengan Esau kakaknya, hatinya sudah dipulihkan. Maka apa yang dilakukan ketika dia bertemu dengan Esau? Dia minta ampun. Alkitab mencatat itu Yakub itu dia sujud menyembah dan minta ampun dengan ketulusan hati kepada kakaknya Esau. Bagaimana ini bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara? Oh, ini adalah Yakub yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Yakub yang sudah mengalami jamahan Tuhan, sehingga dia mampu, dia bisa untuk melakukan itu. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, tidak akan mungkin Yakub melakukan itu. Tidak akan mungkin dia berani untuk meminta maaf. Karena apa? Karena dia masih hidup di dalam keinginannya sendiri. Dia belum mengalami kuasa, ya. Dia belum mengalami pertemuan dengan Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya ketika kita membuka hati. Oh Ibu Saudara, tetapi ketika dia mengalami kuasa daripada Tuhan, bertemu dengan malaikat Tuhan, maka Yakub bisa, Yakub mampu untuk meminta maaf. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kisah itu pun ditutup dengan hal yang sangat indah. Esau dan Yakub, mereka pun berdamai kembali menjadi sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang hendaknya bisa mendorong kita juga untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa mampu untuk menyadari kesalahan kita, bahwa mungkin saja kita bisa menyakiti hati orang lain. Dan mari kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa terdorong untuk mengakui kesalahan kita. Kita salah, kita telah menyakiti orang. Dan mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika engkau minta ampun dengan sungguh, maka ada kuasa Tuhan yang akan meliputi engkau, memulihkan engkau di dalam kehidupan keluargamu, memulihkan engkau di dalam hubunganmu, memulihkan engkau di dalam rekan-rekan orang-orang yang bekerja sama dengan engkau di dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan mampu memulihkan itu Bapak Ibu Saudara, asalkan kita dengan jujur berani mengakui Bapak Ibu Saudara bahwa kita orang yang salah. Maka mari kita terus belajar Bapak Ibu Saudara, supaya kasih dan pengampunan ini terus nyata, terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang tidak pernah terpisahkan di dalam keberimanan kita, di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara ada ayat yang begitu indah, yang kiranya Bapak Ibu Saudara ayat ini mampu menolong kita dan mendorong kita untuk menghidupi bagian-bagian dari firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang kasih dan pengampunan ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu yang akan melengkapi, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Tuhan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengokohkan, menguatkan kita. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran, untuk mampu berjalan di dalam kebenaran, untuk mampu melakukan kasih
dan pengampunan itu seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena apa? Ini perintah Tuhan. Dan saya sungguh percaya ketika ini menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan pun yang akan memampukan setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang berikut dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang berikut tadi kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius 1 ayat yang berkata begini, aku bersyukur Dia yang menguatkan kamu. Ya, aku bersyukur Dia yang menguatkan, artinya Yesus yang menguatkan kita. Yesus yang membuat kita sanggup, mampu untuk melakukan setiap apa yang Dia perintahkan kepada kita, yaitu seperti tema kita ini, menghasilkan kasih, menghasilkan hidup yang penuh dengan kasih, dan mampu untuk melakukan yaitu pengampunan, memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya ayat-ayat ini boleh menolong kita, boleh membawa kita kepada satu kesadaran bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan mau kasih dan pengampunan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat GBI Bintang, jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita. Betapa beratnya Bapak Ibu Saudara, mungkin menurut pikiran kita, kita tidak mampu melakukan, kita tidak sanggup melakukan karena ada banyak luka, ada banyak sakit hati, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang begitu membuat kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi percayalah, ketika engkau buka hati, Yesus memampukan engkau. Ketika engkau buka hati dan memohon kuasa Tuhan, maka engkau akan dimampukan seperti apa kata firman-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari saat ini engkau dengan kesungguhan hati, engkau pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan, ya, engkau datang di hadapan-Nya dan engkau aminkan firman ini terjadi di dalam kehidupanmu. Engkau aminkan bahwa firman ini menjadi bagian dalam kehidupanmu, sehingga biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi kita lewat firman-Nya yang kita dengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami sungguh menyadari akan kehidupan kami yang seringkali ya Tuhan, kami tidak hidup di dalam pengampunan, tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami, supaya kami boleh menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hari-hari yang kami lewati. Tuhan sendiri yang memampukan kami, sehingga kasih dan pengampunan itu terlihat di dalam kehidupan kami, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jamah kami ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Kami berseru dan kami percaya saat ini kami mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati bagi hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor kita. Dan bersama dengan itu kita juga akan melihat beberapa informasi sepekan yang akan kita lihat di layar kita masing-masing. Kasih setianya
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dan kami mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang telah mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan pengumumannya Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara mau memberikan persembahan bisa melalui transfer di rekening GBI Bintang, dan Bapak Ibu Saudara bisa memfoto tanda buktinya persembahan, apakah itu perpuluhan ataukah persembahan kasih, bisa diberitahukan kepada nomor-nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kami mengumumkan bahwa minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online, dan seluruh jemaat-jemaat GBI Bintang diharapkan bisa mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, bila ada nanti perubahan-perubahan maka kami bisa menginformasikan kembali melalui grup-grup WA yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang kami bisa sampaikan hari ini. Mari kita terus jaga kesehatan kita dan jaga iman kita semakin kuat. Jangan sampai kita menjadi lemah karena situasi yang ada ini, tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita semakin kuat menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga-keluarga kami, di tempat-tempat kami memuji, mengagungkan Tuhan di rumah kami ya Tuhan. Kami percaya kehadiran dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Engkau memberkati, menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami, kami percaya pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan menjadi bagian-bagian di dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun tiap-tiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memampukan bangsa kami melewati masa pandemi ini di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberkati engkau. Kiranya kasih yang daripada Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.